Kalian pernah mikir nggak sih, apa rahasia di balik seorang siswa yang sukses? Ternyata jawabannya itu bukan cuma soal guru yang keren atau orang tua yang super suportif. Ada loh sebuah tim yang kerja di balik layar sekolah. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana kerja sama tak kasat mata antara guru pembimbing dan guru mata pelajaran bisa jadi kunci keberhasilan seorang siswa. Jadi, apa dong yang dibutuhin? Apa cukup punya satu guru favorit? Atau satu konselor yang siap dengerin curhatan kita kapan aja? Ternyata jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Ini bukan cerita tentang satu pahlawan super ya. Justru ini tentang gimana caranya kita ngebangun semacam jaringan pengaman yang solid di sekeliling setiap siswa. Oke, jadi gini. Kita udah nggak bisa lagi mikir kalau guru dan konselor itu kerja sendiri-sendiri di jalurnya masing-masing. Coba deh bayangin sekolah itu kayak sebuah ekosistem. Semua pihak di dalamnya kerja bareng buat satu tujuan mulia. Mastiin setiap murid bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin. Baik itu urusan nilai pelajaran maupun urusan pribadinya. Coba ingat-ingat deh, zaman kita sekolah dulu. Mungkin kita mikirnya konselor itu cuma buat ngurusin anak bermasalah dan guru ya cuma buat ngajar pelajaran di kelas. Cara pikir kayak gitu, wah udah ketinggalan zaman banget. Sekarang, tujuannya itu justru menyatukan kekuatan mereka, membentuk tim yang solid buat mastiin nggak ada satu murid pun yang ketinggalan atau ngerasa sendirian. Nah, sistem kolaborasi yang keren ini ada namanya loh di Indonesia, dan saya yakin kalian udah nggak asing lagi. Bimbingan dan konseling, atau yang kita kenal dengan singkatan BK. Dan ini penting banget, BK itu bukan ruang hukuman ya, justru sebaliknya. Ini tuh tulang punggung dari seluruh sistem pendukung siswa di sekolah. Biar kita benar-benar paham seberapa powerfulnya BK ini, kita perlu tahu dulu aturan mainnya. Ternyata ada loh kerangka kerja resmi yang jadi panduan gimana sistem ini harusnya berjalan. Yuk kita intip isinya. Kalau menurut peraturan resminya nih, BK itu tugasnya bukan cuma jadi pemadam kebakaran pas ada masalah aja. Visinya jauh lebih gede dari itu. Kata kuncinya di sini, dengerin baik-baik, adalah memandirikan. Maksudnya, ya, ngebekelin siswa biar punya skill buat nyelesain masalahnya sendiri dan bisa ngambil keputusan yang pas buat masa depannya. Terus, apa aja sih kerjaannya guru BK? Wah, ternyata banyak banget dan keren-keren loh. Mereka itu nggak cuma nungguin masalah datang. Justru mereka proaktif, mulai dari mencegah masalah, bikin lingkungan belajar jadi nyaman, ngebantu kalau ada kesulitan, sampai jadi pengacaranya siswa buat ngebela hak-hak mereka. Lengkap banget kan? Nah, ini nih filosofi yang paling penting dari semuanya. BK itu untuk semua siswa. Saya ulang ya, semua siswa. Bukan cuma buat yang dicap bermasalah, ini tuh tanggung jawab bareng-bareng seluruh pendidik di sekolah. Dan dengan kunci utamanya adalah kerahasiaan untuk membangun kepercayaan, tujuan akhirnya ya balik lagi ke sana, bikin siswa mandiri. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana prakteknya di lapangan? Nah, ini bagian yang seru. Kita bakal lihat langsung studi kasus dari sebuah SMA yang, wah keren banget penerapan kolaborasinya. Oke, kita sekarang ada di SMA Cerdas Murni. Jadi ada sebuah penelitian yang benar-benar ngintip ke dalam sekolah ini buat cari tahu sebenarnya kolaborasi guru BK sama guru mata pelajaran itu ngaruh nggak sih, efektif nggak, dan yang paling penting dampaknya buat siswa apa. Dan hasilnya, siap-siap ya, angkanya 90,33%. Tunggu dulu. Ini bukan angka dari guru atau kepala sekolah loh. Ini penilaian langsung dari siswanya sendiri. Mereka ngerasa kerjasama guru-guru mereka itu efektif banget. Ini kan bukti yang paling jujur, paling otentik, iya nggak sih? Coba deh kita bedah lebih dalam lagi angkanya. 100%. Gila, 100% siswa setuju bimbingan jadi lebih efektif karena kolaborasi ini. 100% juga sadar kalau guru-guru mereka itu ngobrolin mereka, dalam arti positif tentunya. Dan 100% merasa didukung. Ini bukti kalau programnya itu bukan cuma di atas kertas, tapi benar-benar nyampe dan dirasain sama murid-muridnya. Ada cerita menarik dari salah satu guru di sana. Dia bilang, kerjasama tim ini bukan cuma buat nanganin masalah siswa aja loh, tapi jauh lebih dari itu. Sampai ngebantuin murid milih jurusan, bahkan kalau perlu mereka kunjungan ke rumah. Ini nih yang namanya dukungan proaktif, bukan cuma nunggu masalah muncul, baru gerak. Terus gimana sih alur kerjanya di sana? Simple, tapi ngena banget. Pertama, guru mapel dikelaskan yang paling tahu kondisi murid sehari-hari. Nah, mereka bagiin tuh informasinya ke guru BK. Kedua, mereka duduk bareng, ngerencanain solusinya. Ketiga, baru deh eksekusi bareng-bareng sebagai satu tim. Alur kerja kayak gini bikin semua orang jadi satu frekuensi. Oke, kedengerannya kan ideal banget ya. Tapi kita juga harus realistis. Nerapin sistem kayak gini tuh nggak gampang. Pasti ada tantangannya. Kira-kira apa aja sih hambatannya? Nah, penelitian ini juga nemuin adanya dua sisi mata uang. Yang bikin berhasil itu jelas.
komunikasi yang lancar, dan rasa peduli yang sama buat murid. Itu bensinnya. Tapi, hambatannya juga klasik. Waktu yang mepet, kesibukan masing-masing, kadang peran siapa melakukan apa jadi nggak jelas. Ini yang bisa jadi batu sandungan. So, apa intinya dari semua ini? Tim pendukung siswa yang solid itu nggak datang dari langit. Nggak terjadi gitu aja. Itu harus dibangun dengan sengaja, dirancang, dan dirawat terus-menerus. Butuh struktur yang jelas, dan yang paling penting, komitmen dari semua orang di sekolah. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh renungin sejenak lingkungan kalian sendiri. Di sekolah atau komunitas tempat kalian berada, kira-kira siapa sih mata rantai yang paling kuat dalam sistem pendukung siswanya? Dan pertanyaan yang lebih gedenya lagi adalah, gimana caranya supaya semua mata rantai itu bisa sama-sama kuat, biar jaringannya nggak ada yang bolong?